Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surga dan melaknat selama-lamanya sampai hari kiamat karena sombong dan keangkuhannya. Lalu seluruh malaikat-malaikat itu sujud semuanya kecuali iblis. Dia menyombongkan diri, adalah dia termasuk orang-orang yang kafir. Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Apakah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang diusir. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan." Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku penggemar kisah-kisah Islami dimanapun Anda berada, semoga sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana awal mula diciptakannya Nabi Adam alaihissalam yang diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Kisah penciptaannya dimulai dari dialog hangat antara Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat di singgasana. Kabar itu disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh para malaikat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan Adam alaihissalam dan keturunannya sebagai khalifah di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan dan menjadikan Nabi Adam alaihissalam sebagai penguasa di muka bumi. Tetapi para malaikat begitu takjub mendengar kabar tersebut, karena yang akan menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi tidak menyamai kesucian malaikat-malaikat yang berada di singgasana ars langit. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk sebelum Nabi Adam alaihissalam. Mereka justru telah membuat kerusakan di muka bumi. Lalu malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Apakah engkau akan menjadikan manusia yang akan membuat kerusakan di dalamnya dengan melakukan maksiat dan pertumpahan darah, sementara kami mensucikanmu dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kemuliaanmu dan kami mengagungkanmu sebagai tanda syukur kepadamu?" Malaikat berkata demikian kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka merasa diri mereka lebih baik daripada makhluk yang akan dijadikan sebagai khalifah di muka bumi. Karena peristiwa itu mereka merasa lebih berhak untuk dijadikan khalifah di muka bumi dibandingkan dengan penciptaan manusia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui rahasia dan hikmah dari penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Setelah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nama-nama segala sesuatu, hakikat beserta kekhususannya agar dapat diambil manfaat sebagai bekal hidup di muka bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada malaikat bahwa makhluk yang diremehkan ini mempunyai lebih banyak ilmu dan pengetahuan daripada mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala meminta agar mereka menyebutkan nama-nama segala sesuatu dan kekhususannya, andaikan mereka masih menganggap remeh terhadap Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah di muka bumi. Akan tetapi para malaikat tidak berdaya dalam memenuhi permintaan itu. Mereka bahkan tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut. Seraya para malaikat itu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Sungguh kami memahasucikanmu wahai Allah Subhanahu wa taala kami dengan kemahasucian yang hanya patut untukmu. Kami tidak akan menyangkal kehendakmu, karena kami memang tidak mengetahui kecuali apa yang telah engkau beritahukan kepada kami, dan engkau maha mengetahui segalanya, maha bijaksana dalam segala urusan yang telah engkau ciptakan." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Adam alaihissalam untuk mengajarkan kepada para malaikat. Allah memerintahkan, "Hai Adam, ceritakanlah kepada para malaikat jawaban dari pertanyaan yang telah aku ajukan kepada mereka itu." Maka menjawablah Nabi Adam alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kelebihan Nabi Adam atas mereka. Dalam keadaan demikian, Allah mengatakan kepada malaikat, "Bukankah aku telah katakan bahwa sesungguhnya aku ini maha mengetahui apa-apa yang ada di langit dan di bumi yang tidak diketahui oleh selainku, dan aku maha tahu terhadap segala sesuatu yang kamu nyatakan dengan perkataanmu dan apa-apa yang tersimpan dalam diri kamu sekalian." Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah hitam dan legam dalam bentuk manusia, sehingga ketika menjadi kering pada batas waktu tertentu, jika diperdengarkan suara, dia dapat mendengar. Allah Subhanahu wa taala merubahnya secara bertahap, kemudian ditiupkan ruh dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya.
Maka jadilah manusia yang terdiri dari daging, darah, otot yang dibungkus dengan kulit yang bergerak menurut kemauannya dan pikirannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat agar menghormati Nabi Adam alaihissalam dengan cara bersujud kepadanya. Sujud dalam arti memuliakan, bukan sujud dalam arti peribadatan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh seseorang untuk beribadah kepada selainnya, karena termasuk perbuatan syirik yang menyebabkan ganjaran dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Nabi Adam alaihissalam dengan 3 kemuliaan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya dengan tangannya. Kedua, Allah Subhanahu wa taala telah meniupkan kepadanya ruh daripadanya. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat agar bersujud kepadanya. Seluruh malaikat bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, kecuali sang iblis laknat yang menolak melakukan sujud karena sombong dan keras kepala. Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya Maha Tahu bertanya kepada iblis mengenai alasan apa yang menyebabkan iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam setelah Allah memerintahkannya. Iblis mengatakan bahwa diri mereka lebih utama daripada Nabi Adam alaihissalam dilihat dari asal penciptaannya. Dia diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Dan api menurut pendapat iblis lebih utama daripada tanah, sehingga dia menunjukkan rasa takabur di antara makhluk yang lainnya. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surga dan melaknat selama-lamanya sampai hari kiamat karena sombong dan keangkuhannya. Lalu seluruh malaikat-malaikat itu sujud semuanya kecuali iblis. Dia menyombongkan diri, adalah dia termasuk orang-orang yang kafir. Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Apakah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang diusir. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan." Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita manusia yang dibekali oleh akal fikir, bagaimana Nabi Adam alaihissalam dimuliakan di antara para makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala lainnya. Keraguan-raguan yang diutarakan oleh malaikat adalah sesuatu yang logis. Hal ini dikarenakan telah terjadi kerusakan di muka bumi yang telah dilakukan oleh makhluk-makhluk Allah sebelumnya. Namun, kesempurnaan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala justru membuat para malaikat bungkam dan tak berdaya ketika rencana mulia itu dilakukan dengan menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Akan tetapi, pembangkangan iblis yang menolak bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam adalah salah satu bentuk kecongkakan yang seharusnya tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Membanding-bandingkan asal penciptaan telah menyebabkan hati iblis keras sehingga kesombongan meliputi sikapnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis, tetapi menjadi makhluk yang diberikan kesempatan untuk menggoda manusia hingga akhir zaman. Maka sebagai manusia yang terbatas pada segala sesuatunya, ada baiknya untuk terus menerus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala tipu daya muslihat iblis dan selalu berupaya menjadi makhluk mulia sebagai keturunan Nabi Adam alaihissalam yang bergelar khalifah di muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita selalu dalam lindungannya.